Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku. Gemuruh apinya di sini, diurat darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu. Bernyala di dalam hatiku. Hari ini hari milikku, juga esok masih terbentang, dan mentari kan tetap bernyala di sini, diurat darahku. Mentari kan tetap bernyala di sini, diurat darahku. Nama saya Ervani Emi Handayani. Saya biasa disapa dengan Fani ataupun Emi. Suami saya nama Alfa Janto. Dia berasal dari Manado, Minahasa, Sulawesi Utara. Kami tinggal bersama orang tua di Dusun Gedongan, Bawangkasian Mantu. Nama bapak saya Bapak Saiman. Nama ibu saya Ibu Suparni. Bekerja sebagai buruh. Perasaan saya ketika mendapat laporan, saya saat itu sangat shock karena saya tidak mengetahui adanya Undang-Undang ITE. Saat saya menerima panggilan, saya mencari tahu bagaimana Undang-Undang ITE itu. Ternyata ancamannya sangat berat, bahkan ancaman sampai 6 tahun dengan denda 1 miliar. Saya saat itu tanggal 30 Mei, saya memposting status yang saya dengar dari pendapat dan kritikan suami saya dan teman-temannya yang saat itu mengobrol di rumah. Saya posting dan saya tidak tahu adanya Undang-Undang ITE, dan saya syok sekali saat saya dilaporkan pencemaran nama baik melalui media sosial akun Facebook. Ternyata Undang-Undang ITE sendiri ancamannya sangat berat, bahkan sampai 6 tahun dengan denda 1 miliar. Saya saat itu berusaha mencari bantuan hukum
tapi karena keterbatasan dana saya tidak bisa mendapatkan bantuan hukum. Pada akhirnya tanggal 28 Oktober, 1 hari sebelum saya ditahan, saya mendapatkan alamat melalui teman saya, alamat LBH Yogyakarta. Kemudian saya datang untuk meminta bantuan, dan LBH sendiri tanggapan pertama, kenapa kasus saya yang sudah lama baru dilaporkan sekarang, padahal yang seharusnya kasus saya dengan ancaman pidana di atas 5 tahun harus mendapat bantuan hukum. Saya saat itu tidak tahu, saya hanya saat itu mohon agar saya bisa didampingin saat persidangan. Dan tanggal 29 Oktober, kejaksaan, waktu tahap kedua pelimpahan ke kejaksaan, akhirnya jaksa menahan saya, dan saya saat itu sangat kaget. Saya harus dijauhkan dari orang-orang yang saya cintai, adik saya, adik saya, orang tua saya, suami saya, dan Mari sebelum orasi ini dimulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan bacaan basmalah ini nanti, semoga nanti sidang yang akan kita terima nanti, Bapak Hakim bisa memutuskan apa yang kita inginkan. Amin. Yang kita inginkan yaitu Irfani bebas tanpa persyaratan. Betul? Bebaskan Irfani. Sekarang juga. Bebaskan Irfani. Sekarang juga. Bebaskan Irfani. Sekarang juga. Penuhi untuk memberikan semangat, motivasi, kawan kita memberi putra yang terbaik. Silakan. Ini butuh persatuan, butuh kekuatan demokratik, butuh kekuatan persatuan, kesejahteraan dan demokrasi. Dari awal kami meyakini apa yang dilakukan oleh Mbak Irfani itu bukan bagian dari tindak pidana pencemaran nama baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari awal ketika Mbak Irfani datang ke kantor LBH Jogja gitu ya, ada banyak kejanggalan berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Mbak Irfani. Kejanggalan pertama terkait dengan proses pemeriksaan sangat aneh. Kemudian dalam rentang waktu sebulan gitu ya, polisi sudah berani menetapkan seseorang tersangka dengan dugaan pasal 27 ayat 3 yang ancamannya di atas 6 tahun. Biasanya memang polisi dalam melakukan proses penyidikan itu sangat hati-hati, apalagi pasal yang disangkakan adalah pasal yang spesialis yang ancamannya di atas 5 tahun. Kejanggalan yang kedua yang menurut kami itu fatal dilakukan oleh aparat ketika perkara yang sebenarnya diatur di dalam peraturan undang-undangan khusus gitu, tapi itu disidik oleh bagian pidana umum. Seharusnya berdasarkan mekanisme yang ada di Polda, perkara Irfani ini ditangani oleh bagian Dinsus. Tapi anehnya memang gitu ya, perkara Irfani ini selain proses yang cepat juga ditangani oleh bagian Bidum. Berdasarkan keyakinan dan fakta tersebut, akhirnya LBH Jogja memutuskan untuk mendampingi Irfani. Dan keyakinan LBH ternyata terbukti ketika di persidangan banyak muncul fakta-fakta keganjilan terkait dengan kasus Irfani. Yang pertama terkait dengan dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa Irfani melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Fakta itu terbantah semua oleh keterangan saksi, keterangan ahli. Bahkan ahli menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Irfani bukan bagian dari pencemaran nama baik, itu bagian mengekspresikan dirinya sebagai hak konstitusional Mbak Irfani sebagai warga negara. Dan kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Dia tidak bisa dikriminalisasi. Jadi itu fakta-fakta yang kemudian
semakin meyakinkan LBH bahwa Mbak Ervani itu adalah korban dari penyimpangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini melalui kriminalisasi Mbak Ervani. Dan akhirnya terbukti majelis hakim memutuskan Mbak Ervani bebas. Menurut saya ini menjadi presiden baik buat pemenuhan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Karena bagaimanapun putusan pengadilan negeri Bantul ini akan menjadi jurisprudensi bagi pengadilan-pengadilan lain yang menangani kasus-kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan partisipasi aktif masyarakat. Selama proses persidangan kita melihat betul bagaimana warga mendukung Ervani. Tidak hanya warga, ada banyak tokoh masyarakat dari mulai tokoh publik seperti bupati, anggota DPRD, anggota DPRD DIY, anggota DPD RI, sampai kemudian praktisi media semuanya ikut mendukung Ervani. Karena mereka saya yakin juga punya keyakinan yang sama dengan LBH Jogja bahwa kasus Ervani itu adalah kasus yang kental dengan nuansa kriminalisasi, bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Ervani itu adalah bagian dari kebebasan untuk menyatakan pendapat atau berekspresi dan tidak layak diproses melalui proses hukum yang panjang. Jadi pengalaman LBH Jogja dalam menangani kasus Mbak Ervani menunjukkan bahwa masyarakat sekarang tidak diam ketika melihat penyimpangan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Saya kira ini pesan yang baik buat polisi, jaksa, ke depan tidak boleh lagi gitu ya, secara sembarangan gitu, tanpa memilah dan memilih, tanpa menganalisis secara mendalam, membawa perkara atau membawa suatu perkara itu ke pengadilan. Artinya jaksa harus atau polisi harus bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bekerja harus seprofesional mungkin. Saya bukan ahli kata, ahli bahasa, ahli sastra, tapi saya dalam hati saya itu waktu persidangan Emi, hati saya merasa tergugah dan saya ingin membela mana yang benar mana yang salah. Ternyata Emi ini benar, jadi saya berjuang mati-matian untuk membela Ervani. Dan ternyata saya itu juga bilang sama Mak, jangan khawatir, kamu sekarang dapat musibah, ada mulanya pasti ada terakhirnya. Pokoknya saya membantu sampai Ervani bebas, hanya bisa itu. Ternyata benar, dalam persidangan yang kedua saya masuk dalam penjara itu, saya langsung orasi sampai putusan hakim itu terus saya orasi terus, dan dalam orasi saya mengarang lagu itu kritikan supaya Pak Hakim mendengar apa yang dikatakan oleh rakyat kecil, sehingga Pak Hakim memutuskan yang sejujurnya sehingga memutuskan bebas tanpa persyarat. Harapan saya kepada Emi yang ini menjadi pengalaman yang pahit, jadi pengalaman di penjara itu susah, maka sekarang bebas tanpa syarat harusnya bisa mempelajari dalam penjara itu, terus hidup di masyarakat harus hidup rukun, dan di rumah harusnya enggak seperti yang dulu, sekarang harus giat kerja. Dan harapan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Juni RT
06 di Dusun Gedungan. Kula anggen kula ngikuti anggen kula nderekaken Mbak Emi wonten pengadilan menika mugi-mugi saged bebas amargi menika namung kritikan biasa boten nyangkut menapa-menapa. Mugi-mugi sedaya menika mangertos lan kaping kalih ugi Mbak Emi masa depanipun saged sae saged menapa ingkang dados tingkah laku lan menapa saged sae sanget lan ugi kula anggenipun nderek wonten pengadilan menika raos remen sangat amargi nderekaken Mbak Emi ngantos tuntas lan awal dumugi akhir kula nderekaken. Mugi-mugi sedaya saged mangertos menapa ingkang dados criyos kula menika lan mugi sedaya menika saged sae ngaten. Ya, perkenalan nama saya Mujiono, pekerjaan sebagai guru lepas. Untuk pengalaman dalam kasus kemarin, dalam persidangan, itu suatu pengalaman baru yang bagus karena apa? Bisa untuk pembelajaran bagi kita dalam berpendapat ataupun dalam kita menggunakan internet agar nantinya tidak terjerat dalam kasus hukum. Dan dalam kita mengikuti persidangan kemarin, kita salut untuk masyarakat Gedungan yang mendukung sepenuhnya kasus undang-undang ITE yang dialami oleh Evani, dan terutama pada LSM yang kemarin dipimpin oleh Mas Dianto, dan dari LBH Yogyakarta yang dengan sepenuh tenaga, pikiran ataupun yang lainnya bisa meloloskan kasus dari Emi dengan kebebasan yang tanpa syarat. Itu suatu perjuangan yang cukup besar, suatu aspirasi ataupun suatu prestasi yang cukup besar bagi LBH Jogja, dan atas dukungan dari keseluruhan LSM ataupun dari aparat dan dari yang lebih khusus lagi dari LBH dan dari masyarakat Dusun Gedungan. Akhirnya kita mengatur kita sendiri dan mengatur dengan ketertiban kita sendiri. Rakyat bisa tertib, rakyat lebih tertib daripada koruptor. Rakyat lebih tertib daripada para mafia hukum.
wabarakatuh. Saya sebagai Ervani, istri Mas Alfa. Akhir suami saya dipecat dan saya mengeluarkan dalam hati saya. Saya tidak apa-apa. Saya hanya memberikan saran dan kritik. Tapi kenapa saya malah dipenjarakan? Maka dari itu kami minta pada yang berwajib bebaskan saya dari belenggu ini. Saya sudah tidak kuat lagi. Maka saya harus mohon kepada bapak-bapak semuanya ini, bebaskan Ervani sekarang juga. Maka dengan ini, saudara-saudaraku, mari kita berpikir agar saya bebas dari sekarang. Saya akan mengeluarkan dalam hati saya kepada Allah. Mari kita berpikir. Mepet ke sini, yang belakang juga merapatkan, yang belakang juga merapat, ini menurut belakangnya lagi, menurut belakangnya lagi. Intinya hari ini kita akan menuntut keadilan. Hari ini kita akan mendukung Pak Ervani, mendukung perjuangan bahwa warga masyarakat tidak boleh dibungkam ketika ingin menyampaikan pendapat ataupun ketika ingin menyampaikan kritik terhadap perusahaan. Undang-undang dasar sudah sangat jelas melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk itu kita mendukung ataupun mendukung pengadilan agar bersifat netral ataupun melihat dengan sangat jelas bahwa Pak Ervani kita dukung untuk segera dibebaskan. Betul? Tetap semangat ibu-ibu. Kita akan selalu hadir pada setiap persidangan Pak Ervani. Betul? Kita akan mendukung perjuangan Pak Ervani. Betul? Tidak boleh warga negara yang menyampaikan pendapatnya ataupun mengkritik baik itu perusahaan ataupun pemerintah dibungkam ataupun dimasukkan ke dalam penjara. Tandang, ini negara demokrasi. Betul? Saat sidang pertama tanggal 11 November 2014, saya tidak menyangka kasus saya bakalan sebesar kayak gini. Banyak media yang datang, banyak juga pendukung-pendukung saya, dan saya tidak menyangka ternyata banyak orang yang sangat menyayangi saya. Dan tanggal 17 November, alhamdulillah majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Dan saya sedikit lega, akhirnya saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya. Saya Fajar Dianto, anak muda Gedungan, darah muda AGFC Gedungan. Pengalaman persidangan kemarin yaitu sebuah pengalaman yang baru buat saya, yang intinya undang-undang ITE itu harus segera direvisi karena itu menyusahkan rakyat miskin terutama. Harapan saya ya itu kalau ada sebuah kritikan ya jangan sedikit-sedikit dipenjarakan itu, karena kritikan itu sebenarnya membangun kita untuk lebih baik lagi untuk kedepannya gitu.
kula niki nganu tiyang dusun mboten nate derek demo, kula ketali sampai dugi sepuh ngeten iki kederen tukul rambute ngantos rambute pethak saged ngertos demo nggih niku putu kula si Emi niku ngantos kenging kasus kados ngoten niku naming mainan Facebookan niku dados kados ngoten niku. Kula pesen-pesen kalih anak-anak putu kula sing enem pemuda-pemudi nak main HP mboten ngantos Facebookan sing kados ngoten niku ndak kedadosanipun mboten sae. Nggih kula lek ngertos demo sak ploke sepuh niku nggih niku mung nderek putu kula niku amargi putu kula kenging kasus niku lha nggih sami dong sakit to nyuwun petulungane tiyang Gedungan sedaya nggih nderek keluarga Gedungan sak keluargane mriku sedaya nderek teng Bantul puntinge naminipun wong kula mboten mangertos kula niku wong tiyang bodho mboten ngertos mung nderek mawon. Kula meh pesen mawon kalih putu kula Emi mugi-mugi ngenjang nek kasarane enten masalah napa-napa mboten sah main Facebookan mawon nggih. Padane nggih mangkel diampet ning mboten ngantos nggunakake HP utawi mejet Facebookan niku wong kula niku sepuh kula sementen nggih mboten ngertos niku ngertose niku nggih mek niku Facebookan niku napa mek ngoten niku. Dados iki pesen mawon kalih putu kula Emi. Nah kasarane enten pripun-pripun mboten dibangsuli melih ndak ngenjang kados sing pun dilampahi pun mboten naming putu kula Emi ingkang kula pesen nggih. Putu kula sedaya anak putu kula sedaya keluarga Gedungan mbok bilih main-main mboten ngantos pejet-pejet kados ngoten niku ndak dadosanipun mboten sae ngrepoti tiyang Gedungan utawi keluarganipun. Niki alhamdulillah dumateng Gusti Allah, kan Gusti Allah dirindhoi Bapak Ibu simbah-simbah keluarga Gedungan anggenipun ndongake kalih Gusti Allah dikabulke alhamdulillah matur nuwun dene Gusti Allah ngabulke sing disuwun sedaya keluarga Gedungan sedaya penepati kalih Gusti Allah pun paringi keentengan keringanan nggih alhamdulillah matur nuwun dumateng Gusti Allah sedaya ingkang nitahaken Gusti Allah dadosipun nggih sedaya ingkang merantasi Gusti Allah mboten enten salahipun matur nuwun dumateng Gusti Allah nyuwun kalih Gusti Allah sedaya kan keluarga sing nitahke Gusti Allah dadosipun nggih sedaya lantaran Gusti Allah anggenipun nyuwun alhamdulillah sangat matur nuwun direwangi nggih sedaya keluarga Gedungan anggenipun dukung angger pendak mriku sami nderek sedaya alhamdulillah saniki pun paring keringanan bebanipun pun ditaske pun dados tiyang sae pun mboten dados tiyang pripun nggih lah tamine lah kula nggih ra ngerti nggih pokoke pun bebas lah ngoten mawon. Ya, dalam proses advokasi kasus ini dan terselesaikannya kasus sampai pembebasan murni terhadap Mervani, walaupun jaksa tetap akan menuntut, saya atas nama pribadi dan juga atas nama organisasi, juga pula atas nama Aliansi Forum, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau mungkin selama ini kurang berkenan tingkah laku kami, saya juga minta maaf. Yang jelas pesan saya adalah teruslah istiqomah, teruslah berikhtiar, teruslah memperjuangkan pada kepentingan sesamanya, teruslah bersatu. Saya berpesan bahwa ini bukan seperti kita punya hajat, tetapi ini adalah perjuangan. Tentunya perjuangan ini tidak selesai cukup pada sini, tetapi perjuangan ini panjang dalam kehidupan kita. Kawan-kawan di Gedongan juga di Soboman panjang. Saya selaku korlap dalam kasus saya menurut saya kasus Irfani dalam persidangan kemarin yang mana telah kita menangkan itu suatu bukti bahwa kebersamaan rakyat, kepersatuan rakyat, keinginan rakyat yang dijadikan satu wadah, dijadikan satu kekuatan itu terbukti bahwa kemenangan di tangan kita. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap semangat untuk memberantas semua tindakan-tindakan yang menyalahgunakan peraturan-peraturan undang-undang atau apapun
segala bentuk-bentuk kriminalisasi masyarakat atau pejabat-pejabat yang lain. Kita tetap berjuang, kita semangat, kita harus bersatu terus, jangan menyerah. Salam merdeka. Baik, ya, dari keputusan keputusannya, keputusan ini nanti akan kita bacakan pokok-pokoknya saja ya. Keputusan nomor 196 Khusus 2014 yang baru dalam kurung ITT jika adalah berdasarkan pidana yang menganalisa pengadilan Bandol yang mengadili perkara-perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada pengadilan utama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Irfani Emi Handayani binti Saiman. Kesan saya dalam mengikuti sidang-sidang, saya terus terang sangat lelah mengikuti persidangan beberapa kali, tetapi karena dukungan masyarakat, dukungan keluarga itu menjadi semangat, menjadi kekuatan dari diri saya, dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dukungan masyarakat dari semua pihak, dari DPD, Bapak Afnan, dan Bupati Bantul. Saya tidak menyangka mendapat dukungan sebesar ini. Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka majelis hakim dalam hal ini sependapat dengan pembelaan terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terkait persidangan terdakwa tersebut Facebook dengan kata-kata tidak dibacakan, dianggap dalam kritik, menimbang bahwa karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan terdakwa saat ini tidak ditahan, menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka biaya perkara ini dikembalikan kepada negara, memperhatikan pasal undang-undang khususnya pasal 191 ayat 1 KUHP serta pasal 197 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili satu menyatakan terdakwa Irfani Emi Handayani binti Saiman tidak terbukti secara sah ketika telah melakukan pidana sebagai anak dan dakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, kedua atau ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Irfani Emi Handayani binti Saiman karena itu dengan dari semua dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti 1 lembar print-out akun Facebook atas nama Irfani Emi Handayani dengan tulisannya itu ya, tetap terlampir dalam berkas 1 handphone BlackBerry warna hitam nomor singkat 0882 16052411 kembalikan kepada yang berat kepada terdakwa Irfani Emi Handayani binti Saiman, membebankan biaya perkara yang kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa 3 Desember 2014. Keputusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh majelis hakim pengadilan tersebut yang dihadiri oleh Panglima dan Kasat Jakarta terdakwa Pasal Penasihat Hukumnya. Kemudian keputusan perkara saudara dengan
dirasakan apa sekarang? Lega, udah lega. Ada pesan Pak Agit? Sudah mendengarkan suara rakyat, sudah mendengarkan suara hati. Terima kasih untuk semuanya di sini. Dulu, jadi kasusnya kan sebenarnya udah lama, jadi ini pada akhir-akhir ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk doanya, untuk semua pendukung juga dari Lembaga Bantuan Hukum Jogja Rakyat. Saya di sini nggak punya harta, nggak punya kekuasaan. Jadi saya di sini hanya punya keluarga, punya pendukung, hanya bisa doa terus selama proses kemarin. Datang Saya belum tahu, nanti mungkin dari Lembaga Bantuan nanti dari keluarga saya. Kalau yang itu belum kepikiran. Perasaannya sebenarnya nggak ada rasa gimana, nggak ada rasa bencinya, nggak ada sih. Mungkin gimana ya, kita jadi ya saya nggak tahu ya, itu kan bentuk postingannya kan kritik gitu, jadi kalau sebagai pimpinan kita nggak boleh anti kritik seperti apapun harusnya bisa membangun kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan saya di sini juga dengan kasus ini bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Ya, saya kira putusan hakim hari ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ervani adalah kritik atau opini yang disampaikan di media sosial, dan ini menjadi peringatan keras gitu ya untuk kepolisian, jaksa, dan melihat satu peristiwa itu tidak mengikuti kemauan si pelapor. Artinya memang harus ada upaya objektifikasi terhadap pengaduan, apalagi ini kasus seperti yang dari awal kita kabarkan, ini bagian dari upaya Ervani dan suaminya untuk menuntut hak-haknya. Yang kedua, saya kira seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, LBH Jogja akan mendampingi Mas Alfa Julianto untuk menuntut hak-haknya, karena selama proses persidangan Mbak Ervani ada beberapa tuntutan hak-hak Mas Alfa yang belum dibayarkan. Maka setelah ini kita akan segera melayangkan gugatan terhadap PT Joli untuk membayarkan sejumlah hak yang harus dibayarkan oleh PT Joli ke Mas Alfa. Saya kira itu. Terima kasih atas dukungannya teman-teman media. Terima kasih banyak. Kemudian hari bangsa ini menjadi bangsa yang benar, bangsa berdaulat secara ekonomi, bangsa berdaulat secara politik, bangsa berdaulat budaya. Bangsa ini adalah bangsa besar ya Tuhan. Berilah kekuatan kami, berilah hambamu ini kekuatan ilahi ya Allah ya Rabbi. Tuhanku, kita rindu pada kedamaian, kita rindu pada keadilan. Tuhanku, kau telah memberikan, kau telah bisikan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan ya Allah. Majukan bangsa ini, bangsa yang penuh para durjana, bangsa yang penuh para koruptor, bangsa yang penuh para mafia migas, bangsa yang penuh dengan para koruptor ya Allah. Mohon
revolusi mental Kau wujudkan Asuki bangsa ini ya Allah. Aku sembahkan kehadiran-Mu Tuhan. Air mata kita bukan air mata kecengengan, air mata kita rindu dengan keadilan. Air mata kita laku penuh kemarahan kita bahwa republik ini harus berdiri tegak dan tidak ada lagi persaingan hukum, tidak ada lagi para penjara hukum, tidak ada lagi para penganiaya rakyat. Mudah-mudahan kemudian lebih baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Majelis Hakim akhirnya mendengarkan suara kita semua di sini. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Terima kasih untuk bapak-bapak semua yang ada di sini. Terima kasih. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Saya tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya kekuasaan. Alhamdulillah saya bisa bebas dan saya dinyatakan tidak bersalah. Sudah lama ini kasusnya. Saya mungkin sama suami hanya kemarin-kemarin memendam sendiri masalah ini. Dari bulan Juni saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak punya harta, tidak punya kekuasaan untuk meminta bantuan hukum. Dan pada bulan Oktober tanggal 29, tepat di hari ulang tahun pernikahan saya, dan saat saya harus menjalankan ujian, saya ditahan dan penahanan selama 20 hari. Semoga di sini kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus saya, dan semoga saya di sini bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, bisa mengabdi pada masyarakat, khususnya berbakti pada orang tua, jadi istri penurut untuk suami. Saya cuma di sini bisa mengucapkan terima kasih. Dukungan kalian, dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga sangat berarti untuk kami, untuk saya. Terima kasih, dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ini mungkin perjalanan yang sangat melelahkan untuk kita semua. Dan dimulai sidang perdana tanggal 11 November 2014 dan berakhir sekarang tanggal 5 Januari 2015. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran di sini. Mungkin dari itu, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita ini mendapat manfaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada lagi. Ini akan ada pernyataan sikap dari pengamat hukum, pengamat peradilan, pengamat DPR. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan Irfani. Bebaskan Irfani. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata majelis hakim mendengar suara kita semua. Amin. Ternyata majelis hakim menegakkan keadilan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Dan semoga putusan bebas bagi kawan Irfani ini menjadi pesan bagi perjuangan di Republik Indonesia tercinta kita, bahwa buruh siapapun dia, warga negara Indonesia juga berhak untuk menyuarakan
Saya percaya dan yakin ini semua adalah perjuangan kita semua. Bagaimana teman-teman semua setiap aksi datang ke Pengadilan Negeri Bantul. Akhirnya jadi perjuangan kita semua bahwa ke depan energi positif hari ini menjadi pesan bagi semuanya agar polisi tidak semena-mena dalam mengkriminalisasi rakyat. Doa oleh